Kita karena menggunakan pertanian yang milenial atau pertanian modern, sehingga ya bagaimana caranya kita manajemen yang bagus, kemudian perawatan tenaga kerja yang bagus, otomatis itu kita dengan biaya operasional atau BOP-nya bisa ditekan sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih optimal. Di rata-rata itu per tanaman atau per kilonya itu kurang lebih Rp4.000 dengan jumlah rata-rata per pohon itu 20 kilo, ya kurang lebih kemarin kita panen itu 60 ton gitu. Dengan omset berarti kemarin sekitar 240 juta lah itu kemarin, ya alhamdulillah. Hampir 90% produk kita yang dari Cibangkong itu masuk ke Jakarta. 10.000 itu rata-rata 20 ton, ya kurang lebih sekitar 200 ton lah target setahunnya. Nama saya Sabani Ahmad. Kebetulan saya di sini sebagai manajer atau manajemen di pengelolaan pisang Cavendish. Alamatnya tepatnya adalah di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Dan di sini rata-rata adalah daerah pegunungan sehingga sangat cocok sekali dengan tanaman pisang. Asal muasal kami menanam tanaman Cavendish ini, kebetulan saya punya teman di Jakarta, beliau salah satu distributor di pisang untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar, di mana itu adalah untuk catering di Astra Honda Motor, Toyota, dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jakarta. Dan beliau juga termasuk distributor di seluruh wilayah Jabodetabek. Kami punya potensi di sini dengan adanya tanah khas desa yang tidak dipergunakan optimal, karena di sini kebetulan tanahnya tidak ada hujan, sehingga dalam jangka waktu 1 tahun paling di sini hanya panen itu 1, maksimal itu 2 kali, sehingga kita mengoptimalkan karena kurang air, sehingga kami di sini dengan adanya tanaman pisang yang tidak membutuhkan air banyak, kami di sini bisa menanam pisang. Sehingga kemarin teman saya yang ada di Jakarta itu mengajak kami untuk bisa bermitra. 2021 itu kebetulan ada program desa yang pemberdayaan tanaman pangan, dan pemerintah desa itu menanam pisang Cavendish yang dikelola oleh kelompok tani pisang manisnya Desa Cibangkong. Total tanaman pisang yang ada di Cibangkong ini sekitar kurang lebih 3.500. Kemudian yang selain kebun ini di sebelah selatan itu kurang lebih ada sekitar 1.500, sehingga total kurang lebih 5.500 pohon yang ada di sini. Dengan luas tanah itu yang digunakan untuk tanaman pisang itu sekitar 3 hektar. Panen pertama kemarin Maret April itu kita panen kurang lebih selama 10 kali panen, berarti kita panennya per minggu. Itu kita kemarin mendapatkan hasil pertanaman rata-rata 20 kilo dengan harga rata-rata per kilonya itu rata-rata, karena ada grade A, B, dan C, sehingga panen itu 60 ton. Insya Allah nanti panen raya kembali nanti di bulan Agustus. Untuk tanaman kita di sini, karena kita MOU dengan Jakarta 5 tahun, sehingga 100% itu tanaman yang ada di sini kita kirim semuanya ke Jakarta. Jadi tidak ada, bahkan pembeli kampung pun nggak ada, kecuali mohon maaf untuk tanaman untuk pisang itu yang reject atau yang tidak punya kualitas, itu kita baru kita jual untuk olah-olahan, pembuatan roti, kemudian keripik dan lainnya. Tapi untuk yang masuk grade ABC kita semuanya kita kirim ke Jakarta. Kalau ada teman-teman sahabat petani yang punya jiwa petani atau hanya latihan bertani, itu kami juga siap di sini. Kami dengan tim kami siap untuk membantu teman-teman untuk konsultasi di
budidaya tanaman pisang ini. Kebetulan kemarin ada beberapa teman-teman kita juga yang sudah bermitra dengan kita, ada dari Bumiayu, ada dari Cilongok, Banyumas, ada juga dari Pemalang, kemarin ada juga dari daerah Cilacap. Kebetulan sudah bermitra dengan kami. Dengan sistemnya ya kita hanya menyediakan bibit dan kami di sini sekaligus konsultasi penanaman, karena di pisang ini ya bisa dikatakan tanaman yang gampang-gampang mudah. Artinya mudah tumbuh, tapi kalau tanaman itu tidak dirawat ya otomatis tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena di sini tahapan-tahapannya emang ada SOP-nya dari perusahaan yang kita mitrai atau yang bermitra dengan kita, hanya dari Jakarta itu dari sana ada SOP yang harus ditangani, termasuk pemupukan, kemudian perawatan tanaman, pengendalian hama, pengendalian gulma dan yang lainnya. Sehingga ya yang diharapkan dari mitra kita atau mitra kita yang ada di Jakarta itu adalah pisang yang dengan kualitas yang bagus, dan targetnya itu adalah ya yang grade A, yang kita pasarnya itu adalah yang masuk ke supermarket, kemudian masuk juga ke toko buah dan juga ke perusahaan-perusahaan, karena hampir pisang kita tidak ada yang terbuang, semuanya artinya bisa masuk ke pasar. Walaupun tadi dengan harga rata-rata ya antara estimasi harga 3.000 sampai dengan 6.000, tapi kemarin di rata-rata kita ya di angka Rp4.000 per kilonya. Jadi kemarin ya alhamdulillah hampir 90% produk kita yang dari Cibangun itu masuk ke Jakarta. Karena kita yang berjalan udah kurang lebih lagi 1,5 tahun berjalan, itu untuk pembelajaran saya pribadi dan teman-teman di kelompok, terutama itu kita penanganan dari perawatan tanam awal. Itu kita biasanya itu kalau mau membuang anakan, maaf aja kalau petani-petani kita di desa itu biasanya kita membuang anakan itu merasa sayang. Maksudnya untuk pembuangan anakan itu selama belum mau usia produktif, di kisaran umur 5 sampai 6 bulan itu anakan itu kita buang semua, dan kita sisakan satu dengan alasan itu untuk generasi kedua atau generasi penerus kita ambil satu anakan yang paling bagus. Kalau bicara masalah jarak tanam yang ideal itu kita kemarin dari perusahaan disarankan itu kita ambil jarak 2 meter kali 3 meter. Kita yang udah mencoba dengan jarak 2 meter kali 3 itu hasilnya lebih maksimal. Untuk kendala di penanaman pisang Cavendish itu sebenarnya sih kalau sesuai dengan SOP itu tidak ada kendala, Pak. Karena kita di sini untuk penanganan tanaman pisang Cavendish itu yang pertama adalah pengendalian rumput. Untuk pengendalian rumput itu adalah 3 bulan pertama. Pokoknya sebisa mungkin tanaman 3 bulan pertama itu tidak ada rumputnya, sehingga rumput itu harus dibunuh menggunakan semprot rumput. Mereknya banyak sekali di pasaran, itu terserah pakai merek apa itu bisa. Pokoknya 3 bulan pertama tidak boleh ada rumput. Itu yang pertama. Yang kedua itu di daun. Di daunnya itu juga ada pengendaliannya, itu menggunakan fungisida. Itu fungisida itu biar nanti tanaman atau daun pisang tidak terkena yang namanya penyakit di pisang itu. Kalau di daunnya itu namanya jamur sigatoka. Jadi itu kalau bahasa kitanya ya familiar dengan panu daun. Jadi di daun itu ada hitam-hitamnya, itu panu daun, tapi itu bisa dikendalikan. Kuncinya satu, yaitu tiap 2 minggu sekali kita 2 sampai dengan 3 minggu kita harus disemprot menggunakan fungisida. Tapi itu setelah nanti usia 3 bulan, karena 3 bulan pertama sih itu hanya pengendalian rumput saja. Kemudian untuk pemupukan kita tetap menggunakan pupuk kimia, itu tiap bulan kita pemupukan dari jenis urea, ZA, KCL, kemudian TSP, itu kita perlu ada untuk pemupukan itu. Ditambah juga kita di sini karena di daerah Cibangun juga banyak sekali peternak kambing. Kita untuk kotoran kambing itu kita juga sebagai nutrisi tambahan untuk tanaman pisang, sehingga kita nggak 100% pupuk kimia, tapi kita menggunakan semi organik. Ada organiknya, ada pupuk kimianya. Di posisi daun, dengan kerusakan daun yang kayak kita alami kemarin, itu karena kelembaban tanah yang sangat luar biasa, sehingga kerusakan daun yang kalau kita bilang panu daun atau dikatakan jamur sigatoka, sehingga itu dengan kerusakan daun sehingga sangat mengaruhi di hasil panen. Beberapa pohon dengan ada gejala lain yang kayak misalnya ada yang namanya jamur fusarium. Biasanya itu dengan tanda-tanda
daun itu menguning satu pohon itu secara spontan. Itu kita usahakan, kita eksekusi langsung, itu dalam jangka waktu hitungan hari itu mati total. Ada salah satu yang terkena jamur itu harus kita buang total sampai akar-akarnya. Misalkan untuk bakteri atau virus yang ada di kandungan itu supaya bisa mati untuk pengendalian. Kalau dari sini kita nggak ada mereknya Pak, cuma kita bermitranya itu dengan CV Sinar Manise yang lokasinya itu di Jakarta Barat. Jadi kalau di sana brandnya, kalau di Jakarta itu di supermarket atau di toko-toko buah, kios buah itu yang ada mereknya itu Family, Healthy, dan Manise. Ya untuk tanaman pisang ini sebenarnya ya tetap pisang itu yang pertama tanaman yang tidak mengenal musim Pak. Artinya tanaman pisang itu sekarang tanam berarti 9 bulan selanjutnya itu kita panen. Artinya kalau kita rutin misalnya kita tanam 1000 berarti 9 bulan yang akan datang kita akan panen 1000. Kalau misalkan tahun depan lagi kita ingin tiap bulan kita panen ya misalnya kita punya tanaman 12.000 bisa tiap bulan kita panen, nggak ada matinya. Tidak seperti mohon maaf buah-buah ya kayak durian, mangga itu kan mengenal musim. Tapi kalau tanaman pisang di mana kita tanam sekarang ya 9 sampai 10 bulan ke depan tanda kutip dengan perawatan yang SOP perusahaan atau SOP kami itu 10 bulan itu sudah 9-10 bulan kita sudah panen dengan masa di usia 6-7 bulan kita sudah keluar montong jantung. Itu nanti setelah montong kurang lebih 10 minggu kita sudah panen. Jadi kita di sini panennya itu bukan pisang matang tapi pisang yang sudah tua dan nanti untuk kematangannya itu di Jakarta. Itu ada alat khusus di sana yang sifatnya itu ya secara itu emang skalanya sudah skala industri Pak. Itu seperti itu. Dan kita kirim ke Jakarta ya kita per panen misalkan 3.000 kita mulai rata-rata per minggunya itu 10% Pak. Misalkan 3.000 berarti kita tiap minggu di 10 bulan ke depan kita panennya itu kurang lebih sekitar 300 pohon. Dan kelebihan pisang lagi nanti di tahun kedua ini kebetulan kita panen kedua. Kita penanaman pertama di bulan Januari 2021, kita 2022, besok Agustus kita sudah panen kedua. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti kurang lebih 1 tahun 8 bulan kita sudah panen 2 kali. Kita karena menggunakan pertanian yang milenial atau pertanian modern sehingga ya bagaimana caranya kita dengan sedikit manajemen yang bagus, kemudian perawatan tenaga kerja yang bagus, otomatis itu kita dengan biaya operasional atau BOP-nya bisa ditekan sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk target kita jelas Pak tadi adalah pengembangan. Di sini tanaman 3.000 kita target, insya Allah tahun depan kita target kurang lebih 10.000 Pak. Ini Alhamdulillah kita sudah mengejar di panen pertama, kita sudah punya pengembangan kurang lebih sekitar 1.500 pohon. Nah target sampai dengan akhir 2022 ya kita target 10.000 pohon Pak. 10.000 itu rata-rata 20 ton ya kurang lebih sekitar 200 ton Pak target setahunnya. Dan itu pasti bisa terlaksana karena di sini ya kita menggunakan generasi dari ini kebetulan yang ada di sini adalah kultur jaringan Pak. Ini bibit pertama kita adalah kultur jaringan. Sehingga tanaman anakan atau F1, F2 bahkan 10 kali panen pun pisangnya itu masih yang penting dirawat dengan SOP yang benar itu hasilnya masih seperti kualitas pertamanya. Oke, kalau ada yang bermitra nanti silakan bisa menghubungi WA saya, bisa menghubungi akun Facebook saya ada, silakan di situ bisa japri atau PM ke saya, insya Allah nanti kita balas. Nanti dengan teknisnya seperti apa, nanti bisa datang ke kami langsung. Untuk akun Facebook saya, nama saya saja Sabani Ahmad. Untuk WA saya itu bisa ditulis nanti di deskripsi juga ada, nanti bisa dihubungi di 085 227 57 9999. Itu di kelompok petani Manise Cibangkong.
penanganan penyuntikan untuk menghindari agar bebas dari bakteri yang biasanya itu yang didatangkan dari kupu yang bertelur, sehingga kalau sampai kita telat dalam penyuntikan setelah keluar jantung dengan posisi 90%, jantung udah keluar sempurna, harus kita suntik dengan waktu yang tepat. Dengan posisi itu kita ambil 2/3 dari panjang jantung. Dengan perhitungan itu kita ambil 2/3 dari bawah dengan posisi kurang lebih kemiringan 60 derajat. Dengan jumlah dosis itu perkiraan rata-rata di angka 80 sampai 100 mg tiap pohon. Nah, ini yang salah satu contoh, ini dengan hasil penyuntikan yang boleh dikatakan sukses. Ini dengan hasil seperti ini dengan pita biru yang dalam minggu ini pas kita panen. Ini kurang lebih 10 sisir. Alhamdulillah ini sangat bagus sampai ke bawah. Itu isinya penuh semua. Padahal dengan daun itu masih 6 sampai 7 daun yang masih hijau. Kita pasang pita tujuannya kita ambil itu per minggu, makanya kita itu bikin yang namanya kalender pisang itu khusus, sehingga tidak boleh kita anggap remeh atau disepelekan. Ini untuk menentukan tanggal panen atau jadwal panen. Misalnya per minggu hari ini kita hitung 10 minggu yang akan datang. Berarti kalau kita nyuruh orang di lapangan, tukang tebang, itu tinggal kita suruh ini panen hari ini pita biru atau hari ini pita putih dan seterusnya. Kurap total. Nah, ini kan beda lahan. Nah, seperti ini suatu contoh yang saya katakan tadi. Makanya kalau kita tidak lakukan penyuntikan jantung, ini dia itu sampai megar buah pisang. Ini hasilnya seperti ini. Untuk pasar lokan pun dia tidak bisa menerima. Dan untuk contoh yang udah tua ini, yang udah waktunya panen, ini hasil akhirnya seperti ini, Mas. Nah, kita berusaha tujuannya agar kita untuk menghindari dari jamur sigatoka bintik daun yang ada di daun kering. Itu nanti kalau dia kena hujan atau air itu turun ke buah, sehingga bintik akan mendoar dan meninggalkan bekas hitam di buah. Nah, dengan hasil buah yang hitam, sehingga kita nggak bisa memaksakan untuk grade sesuai harapan dari PT. Ya, ini persiapan panen biasanya itu kan kita harus persiapan 2 orang, satu untuk langsung persiapan supaya pisang itu nggak sampai dia turun ke tanah. Dan itu langsung dipanggul, dibawa dan digantung siap ke tempat sisiran yang langsung naik ke mobil. Nah, dengan kondisi buah seperti ini belum maksimal, Mas. Ini nggak bisa masuk kelas A. Ini maksudnya kita di kelas B. Karena untuk kebersihan tiap jari-jari pisang ini kurang dari 80%. Ini bintik-bintik. Ini telah berongsong. Iya, sehingga bintik-bintik ini tuh dari tetesan daun yang kena jamur sigatoka yang daunnya hitam. Iya. Kadang kita itu terlalu menyepelekan.